Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Formasi tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta akan dimulai. Saud kepada pembina apel. Hormat. Saud. Tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahwa setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada saat diangkat wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji. Pengambilan sumpah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan saya lakukan menurut agama yang dianut, yaitu agama Namun sebelum itu perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekaligus harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ini ikuti dengan hikmat apa yang akan saya ucapkan. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Untuk yang beragama Hindu, Om Ata Paramawisesa, bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat aparatur sipil negara, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan,
bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Lanjutkan. Kepada pejabat bupati disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, saya selaku pejabat Bupati Purwakarta dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Bapak Ibu peserta apel pagi yang saya muliakan, pada pagi hari ini setelah sekian waktu menunggu, mungkin sejak akhir tahun yang lalu atau bahkan sebelumnya, pada akhirnya kita dapat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah sekaligus penyerahan SK pengangkatan Bapak Ibu saudara-saudara saya sebagai ASN pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2023. Saya ingin ada tepukan yang cukup panjang dulu. Terima kasih. Tepukan panjang itu, Bapak Ibu, merupakan simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan tanda dimulainya Bapak Ibu saudara-saudara saya yang berdiri di hadapan saya ini melaksanakan tugas sebagai seorang aparatur sipil negara. Semula rencananya apel pagi ini akan dilaksanakan dengan pakaian hitam putih, dan saya minta kepada Bapak Kepala BKPSDM untuk kita semua menggunakan pakaian korpri. Karena kalau pakai pakaian hitam putih itu, Bapak Ibu, saya takut Bapak Ibu belum move on, Bapak Ibu belum pindah rasa dan pikirnya. Karena Bapak Ibu mulai hari ini sudah jadi ASN, tidak lagi menjadi jabatan-jabatan sebelumnya sebelum pagi hari ini. Makanya saya minta Pak Wibi, apakah mungkin kita semua pakai baju korpri,
Pak Widi bilang bisa Pak, jadi saya terima kasih. Pada pagi hari ini semua kita menggunakan pakaian korpri, kecuali ibu dari pimpinan Bank BJB. Pengangkatan P3 untuk pagi hari ini merupakan sejarah bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta, di mana penerimaan ASN untuk kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini merupakan yang terbanyak melalui jalur seleksi, yaitu total semua berjumlah 1.351, 992 untuk formasi guru, 300 untuk tenaga kesehatan, dan 59 untuk formasi tenaga teknis. Tentu ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi pemerintah daerah, terutama bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Purwakarta dalam upaya mempersiapkan dan melewati tahap demi tahap hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian dapat berdiri pada hari ini untuk melakukan pelantikan dan sekaligus melakukan pengambilan sumpah dan janji. Upaya-upaya dalam melayani Bapak Ibu dalam jumlah yang sangat besar. Memang yang dilantik cuma 1.531, tetapi pendaftarnya sejak awal itu sangat banyak sekali Bapak Ibu, belasan ribu. Dan untuk itu saya beserta jajaran pemerintah daerah ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di BKPSDM Purwakarta serta seluruh panitia yang telah bekerja keras selama bertugas dalam tahapan seleksi penerimaan P3K Kabupaten Purwakarta formasi tahun 2023 dilaksanakan. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sebentar lagi akan menerima SK pengangkatan, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas pencapaiannya. Tentu ini adalah buah kerja keras dari Bapak Ibu yang penuh perjuangan dan doa dari orang-orang terkasih. Doa orang tua, doa anak, istri, dan suami di rumah. Karena saya tahu betul perjalanan sebagian besar dari Bapak Ibu adalah pejuang honorer yang mengabdi hingga puluhan tahun dengan keterbatasan pendapatan. Bahwa 1.531 P3K yang ada di di Kabupaten Purwakarta siap menunjukkan kerja-kerjanya yang diawali dengan kesiapan dirinya sendiri. Ini saya akan tagih nanti Bapak Ibu. Pada suatu saat nanti saya bertemu dengan Bapak Ibu tenaga kesehatan di puskesmas, saya akan tanyakan. Saya nanti bertemu Bapak Ibu di SD atau di SMP atau di mana, saya akan tanyakan. Demikian juga untuk teman-teman yang tenaga teknis, saya akan cek nanti satu persatu. Kalau memang Bapak Ibu tidak mengikuti itu, Bapak Ibu tidak mensyukuri nikmat pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu tidak mensyukuri nikmat pagi hari ini, di naskah perjanjian kerja kita itu Bapak Ibu ada klausul ya. Jadi Ibu dan Bapak itu akan dilakukan, kepada Ibu dan Bapak akan dilakukan evaluasi dan evaluasi. Tidak hanya kepada P3K, seluruh PNS, seluruh P3K akan dilakukan evaluasi. Tapi saya pikir ini hal yang kecil. Tapi dari hal yang kecil inilah Bapak Ibu saya ingin mendorong Bapak Ibu, teman-teman saya semua untuk memulai pekerjaan ini dengan penuh
rasa syukur. Yang berikutnya, tidak ada perbedaan ruang dan kesempatan. Saya ulangi ya. Tidak ada perbedaan ruang dan kesempatan bagi P3K untuk berprestasi melebihi PNS. Tidak ada pembatasan itu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang memiliki kreativitas, yang memiliki inovasi, yang memiliki pola-pola kerja yang lebih baik, silakan untuk ditampilkan, silakan untuk dilaksanakan, diaktualisasikan. Saya tidak bermaksud mendikotomi antara P3K dengan PNS, tapi saya hanya ingin mendorong teman-teman saya yang pelantikan pada pagi hari ini untuk bekerja lebih dan lebih untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat kita. Karena apa? Saya paham bagaimana kultur dan karakteristik PNS itu bekerja. Dan saya paham bagaimana kultur dan karakteristik teman-teman P3K yang sedikit berpikirnya jauh lebih bebas selama ini. Tapi kita tetap harus berada dalam rambu-rambu dengan tidak melanggar aturan. Karena ke depan Bapak Ibu, semuanya nanti itu pasti akan mengerucut. Saya memprediksi jumlah pegawai, jumlah ASN di Indonesia ini akan semakin ke depan akan semakin berkurang dan berkurang. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan bisa bertahan? Yang bisa bertahan adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan di antara teman-teman yang lainnya. Itu yang saya maksud. Saya pikir bapak-bapak pimpinan OPD nanti akan sangat senang kalau Bapak Ibu dapat menunjukkan kinerja-kinerja yang tidak biasa saja. Karena setelah pelantikan ini, saya pikir besok Bapak Ibu harus melapor di unit kerjanya masing-masing. Untuk itu, segera itu dilaksanakan sesuai dengan aturan. Datanglah ke unit kerja masing-masing, melaporkan diri kepada pimpinan di unit kerja masing-masing dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan dan kesiapan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas.